Hari ini 10 Juli 2024 balik dengan XAUSD. Let's go, kita cek di Saxo for daily biasnya. Ya, daily bias dia berhasil break, tapi sekarang dia membentuk yang namanya sideways lagi ya, ngebentuk base lagi. Ini dia hajar atas NFP, drop bawah Senin kemarin, setara, dan kondisional sekarang adalah dia bergerak makin lama makin mengalami penguatan. Kalau misalnya kita ngambil dari previous daily high-nya, ini adalah high di 2371.55. Ya, 2371.55, which is ini adalah area yang lebih dekat saat ini untuk dikejar sama si price gold ya. Sekarang di 2367. Dan untuk di bawahnya itu ada di 2349.63 atau 2349 aja lah, saya gampang buatin ya. Ya, ini jadi masih dalam inner liquidity-nya, dan kita akan lihat apakah dia akan ambil atas ini 2372. If dia break 2372, maka dia akan strong untuk lanjut naik lagi, naik lagi, naik lagi, dan naik lagi. Itu untuk di daily. Jadi kita ngelihat it's a bullish momentum. Dia nahan di sini, berhasil breakout downtrend line. Secara jauhnya kalau kita ngambil dari sini, it's still just a sideways. Ya, ini masih hanya sebatas sideways saja. Untuk lebih jangka panjangnya, ya ini bullish momentum ya. Jadi usah kita ambil. Basically dari minornya daily di sini, ini masuknya bullish, sudah ada pembentukan baru ya. Yaitu dari higher high-nya beda, this one. Ini kan membentuk higher high, di sini high, di sini higher high, ini low, di sini higher low. So ini better ya, better banget kalau misalnya kita perhatikan. Sekarang kita balik ke Owanda, tempat kita melakukan analisis yang real. Teman-teman bisa perhatikan secara momentum di H4, MACD-nya ini masih dalam momentum bearish ya, masih belum ada golden cross-nya, dan tadi dia nge-reach 2370, tapi dia nggak berhasil breakout dan masih ketahan di area yang sama. Berapa kali dia sudah nge-reach 2370? 2 kali ya. Pertama jam 8 malam, yang kedua ini jam 8 pagi ini. Dia nge-reach tapi nggak berhasil break dan tidak berhasil close di atasnya. Secara RSI ini memang mengalami neutral ya. Walaupun dia di atas 50, tapi ini saya hitungnya neutral, belum ada dorongan yang lumayan signifikan. Dan kalau misalnya kita ambil dari penurunan di bawah sini, misalnya kita ambil ketika dia pertama kali bullish, naik sampai paling atas, maka 618-nya itu kita akan ketemu, ini saya majuin dikit. Nah, itu nggak kelihatan ya 618 ya. Dia ketutupan sama yang putihnya itu. Sebentar, ini ya, saya turunin dikit. Nah, 2348 itu 0618-nya ya. Dengan 0,5-nya di 2356. Jadi, apa yang bisa kita gambarkan di sini? Ya sebenarnya kalau setelah kita ngomongin dari Fibonacci retracement, dia belum retrace sepenuhnya. Ya, dia belum retrace sepenuhnya. Tapi teman-teman bisa lihat bahwa dia kemarin sudah masuk dalam zone tersebut ketika dia hajar atas bawah di sini. Ya, it means kita bisa anggap jika 618-nya itu sudah di mitigated. Kita tinggal perhatikan aja dia mau kemana sekarang. Masuk ke H1, kita akan analisis per masing-masingnya dari candlestick. Oke, teman-teman lihat pertama ya, di sini area yang nggak di break itu 2370. Simple ya. 2370 nih nggak di breakout sama sekali. Hit nggak break, hit nggak break, hit nggak break, hit nggak break. Ya. Berkali-kali dia nggak breakout 2370. Artinya 2370 ini bisa jadi dianggap sebagai strong resistant. Ya, ganti, ini kan bahkan close-nya di bawahnya itu, di 2369 bahkan. Ya, di 2369. Ya. Jadi, strong resistant pertama kita di 2370, dengan supply zone-nya ada di atas itu ya, 2373, 2376. Ini saya tulis dulu, 2370, ya. Dan kenapa nih ada patokan 2373? Karena itu base, supply zone-nya. Order block untuk bearish order block, this one ya, bearish order block ini sampai 2376 dari 2373. Sehingga kalau misalnya kita ngomongin trade ya, basically kalau kita ngomongin trade 2373 2376 ini adalah area high risk sell kita selama 2376 nya nggak breakout. Kenapa? Karena ini adalah order block untuk bearish. Selama dia nggak breakout 2376 berarti dia respect kan, karena dia belum mitigated these places. Kalau misalnya dia mitigated this area, dia drop, lalu kita bisa anggap sebagai order block yang valid. Sedangkan kalau misalnya dia berhasil breakout 2376, maka next step-nya adalah untuk to another order block, which is di atas ini. 2380-an lagi. 2386 sampai 2390-an. Jadi itu termasuk area sell medium risk saya kemarin malam. Ya.
Dan selalu ingat ya teman-teman, setiap kali saya share area untuk overtrade setiap malam itu saya selalu pastikan jika hanya berlaku sampai pagi aja, selebihnya nggak berlaku. Kenapa? Karena perlu dianalisis ulang. We need to check the momentum. Sekarang kita lihat dari MACD dan RSI. RSI neutral 54, tapi memang ada penguatan yang lumayan signifikan. Lalu MACD di sini golden cross-nya udah lama ya, bahkan nggak ada, golden cross-nya ada di bawah sini. Ada displaces, dia naik, tapi habis itu turun, nahan, nggak ada dead cross sama sekali, walaupun dia di drop lumayan signifikan, baru dia naik lanjut lagi. Oke, so 2370 ini totally strong. Kalau misalnya kita ngambil hanya dari hari ini aja, maka kita ngeliat, ini saya hapus dulu, biar nggak gitu banyak kepusingan. Nah, kalau misalnya kita ngambil dari hari ini aja, ya, sorry, ini di sini. Nah, ini adalah area terbawahnya, 2357640. 2357640 area terbawahnya dia sendiri. Ya. Ini kalau kita perhatikan untuk omongan yang normalnya aja, range pergerakan dari XAUUSD itu pertama adalah dari atas ini sampai di bawah sini. 2363. Ya, 2363 ini range yang saya bisa ambil karena kalau kita ubah ke M15 kita bisa ngeliat lebih jelas. See? Ya. Jadi ini 2363 dengan 2370. Pergerakannya hanya akan sebatas itu aja. Lumayan teman-teman bisa perhatikan ya. Drop, naik, nahan. Retest, naik. Ketahan lagi. Dan kondisionalnya adalah akan bergerak ranging lagi di antara zone-zone ini. Kalau kita ngambil dari time frame yang minor, teman-teman bisa ngeliat ya, di bawah sini 2357 sampai 2354. Artinya, ini hidden base. Hidden base ini, 2363 ini hidden base M15. Ya, hidden base M15. Seandainya M15-nya breakout, kita lihat M30 juga sama ya. It's also the same ya, the same hidden base. Dan kita ngomongin H1, kita tinggal ubah jadi candle. Means kalau misalnya nanti dia drop ke 2363 dan nggak breakout, itu kondisional kita bisa entry buy. Simple ya. Karena 2363 ini hidden base, kita bisa pertaruhkan untuk entry buy di sana, buy for scalping. Kenapa buy for scalping? Karena kita masuknya bukan di area high risk-nya. Karena kita masuknya adalah di hidden base dengan time frame yang lebih minor. Sedangkan 2370, ya 2370 ini juga sama. Why? Karena ini ranging-nya. Jadi 2363, 2370, 2363, 2370 sampai dia breakout ketika London session maybe. Dengan high risk ada di 2373, 2376 selama 2376-nya nggak breakout di H1. Lalu untuk buy high risk-nya itu di bawah lagi teman-teman. Ya, di bawah lagi, di area retest awal ini. Ini kan dia close tapi nggak ada yang berhasil close di bawah dari 2355 ya. Ini bahkan lowest-nya 2349, dia close-nya di 2362. Open-nya di 2355. Di sini close-nya di 2355 pas. Berarti 2355 ini mampu untuk mempertahankan pergerakan dari gold. Jadi kita bisa patokan sebagai area entry-nya. Sedangkan medium risk, totally the same, 2392 up untuk sell-nya, sedangkan buy-nya itu di bawah jauh. Ya, which is area yang saya kemarin sudah sampaikan ke teman-teman di grup, itu ada di 2330, 2327. Tapi untuk yang terdekat sebenarnya di sini, 2340-an ini. Let's see nanti pergerakan market mau kemana. Cuma kalau dari pandangan saya, hanya akan bergerak sama seperti kemarin. Ya, jadi teman-teman perhatikan ya. Selasa kemarin itu geraknya seperti ini ya. Ini Senin. Nah, ini Selasa. Ini Selasa saya ambil dari awal. Saya selesaikan sampai Selasa akhir. This one. Ini. Ini. Ya, ini adalah geraknya. Awal dimulai, dia nanjak, dia drop, dia nanjak, dia drop, volatile. Udah. Sebatas itu aja. Dan ini momennya sih wajar. Tapi kalau teman-teman lihat pergerakan yang normalnya adalah cuma naik dan turun dalam momen sideways-nya. Dan ini kita bisa expect hal yang sama di sebelah sini dong. Jadi dia naik, turun, naik, berarti ada volatile, dan next day. Kenapa? Karena memang belum ada news yang signifikan, malam ini cuma ada Powell testifies. Ya, cuma ada Powell testifies lagi aja, dan nanti saya akan share untuk linknya kalau misalnya teman-teman mau tonton. Besok ada GDP, dan USD-nya akan ada CPI. So, maybe the best movement akan terjadi esok hari. Ketika di hari Rabu mulai CPI itu, Kamis kita masuk untuk IGC, dan next-nya ke PPI. Jadi menurut saya pergerakan nggak akan begitu signifikan, teman-teman bisa manfaatkan dan abuse untuk zone scalpingnya 2370, 2363, bolak-balik aja. Dan nanti kalau kita masuk dalam zone yang memang signifikan untuk entry, we will entry at that place. Oke,
Oke. Dan momentum sendiri akan teman-teman perhatikan mulai masuk ketika London session, so jam 2, jam 3 as usual. Dan nanti trade bersama publik ya after saya sudah selesai dengan grow count, mungkin 2 atau 3 setup baru nanti saya share di publik. Thank you buat teman-teman, semoga ini bisa menjadi referensi kalian, dan pastikan kalau misalnya kalian menggunakan referensi ini, sudah tonton video ini juga, sudah tonton live-nya saya juga, dan juga pastikan sesuaikan dengan metode trade yang kalian jalankan.